Kalau di Malaysia jangan sembarangan sebut kata main. main ya, karena kalau cuma Kalau nak sebut perkataan main tu harus di penuhkan ayatnya guys. Nanti orang salah anggap, orang ingat main tu yang gitu-gitu tu. Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, bertemu kembali bersama saya Munir dalam HM Studio. Terima kasih guys kepada anda yang sudah klik video ini dan telah pun subscribe ke dalam channel ini. Terima kasih banyak atas sokongan-dokongan anda semua. Saya doakan anda selalu sihat dan dimurahkan rezeki. Amin amin ya robbal alamin. Selalu hadir guys dengan memberikan jempunya serta komentar-komentar yang positif. Kita eratkan silaturahmi sesama kita sambil kita berbagi-bagi informasi. Kita menambah wawasan dengan mempelajari tentang bahasa, budaya serta wisata-wisata menarik yang ada di Indonesia. Okey, untuk video kali ini guys, saya pengen reaction satu video tentang bahasa Melayu dan juga bahasa Indonesia. Dan judulnya kali ini ialah perbezaan bahasa Melayu Malaysia versus Indonesia. Blok TKE. TKE, Tenaga Kerja Indonesia. Kayaknya seperti warga Indonesia yang sekarang ni sedang bekerja di Malaysia dan sekarang tinggal di Malaysia. Dan video ini guys daripada channel Amalia Zaida. Jangan lupa berikan sokongan dan dokongan anda dengan subscribe channelnya nanti ya guys. Okey guys, untuk video kali ini saya disclaimer awal-awal ya, supaya enggak ada orang yang salah anggap nanti. Hal ini bukanlah satu perbandingan ya, tetapi lebih menjurus kepada pendidikan atau edukasi ya, untuk kita sama-sama mempelajari atau lebih memahami beberapa kata-kata yang mungkin sebutannya sama tetapi membawa arti yang berbeza. So ini bukanlah perbandingan ya guys. Kita positif-positif aja ya guys. Jadi guys, mari sama-sama kita simak apakah perbedaannya guys. Yuk kita simak dengan kiraan 3 2 1 guys. Amalia Zaida. Hai, Assalamualaikum semua. Kembali Waalaikumsalam. lagi di channel YouTube aku, Amalia Zaida. Di video kali ini aku mau bahas tentang 20 kata dalam bahasa Melayu yang memiliki bunyinya sama dengan bahasa Indonesia, tapi memiliki arti yang jauh 20 berbeda. kata guys dalam bahasa Melayu yang sama dengan Jadi, Indonesia. apa aja sih kata-katanya? Mari kita mulai. Alright. Tonton videonya sampai selesai ya, jangan di skip biar gak ketinggalan informasinya. Kata yang pertama dalam bahasa Pontianak. Melayu adalah Hantu Pontianak. perempuan. Jadi Pontianak kalau dalam bahasa Melayu itu adalah hantu Ya, perempuan. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah kota di daerah Pontianak, Kalimantan. kota Pontianak. Selanjutnya itu ada kereta. Dalam Kereta, bahasa Melayu mobil. kereta itu adalah mobil. Tapi dalam bahasa Indonesia kereta itu adalah kereta, kereta api. kereta listrik, Kereta gitu. listrik. Alright. Jadi kereta di sini dengan kereta di Indonesia itu berbeda. Ya. Next, Nampak selanjutnya bedanya. adalah senang. Senang itu Senang, mudah. dalam bahasa Melayu artinya mudah. Kalau senang dalam bahasa Indonesia itu adalah perasaan senang, perasaan happy. Perasaan senang. Contohnya gini, Oke. Alin, macam mana ya nak selesaikan soalan ini? Terus aku jawab gini, senang je. Artinya mudah aja gitu. Next yang keempat itu ada duduk. Duduk dalam bahasa Melayu itu artinya tinggal. Kalau dalam bahasa Indonesia, duduk itu adalah kegiatan. Kayak, Kegiatan. kamu lagi apa? Aku lagi duduk-duduk aja, Okay. kayak gitu. Kalau di sini itu kamu duduk kat mana? Itu artinya kamu tinggal di mana gitu. Kamu duduk kat mana Kat gitu. mana? Kamu tinggal di mana? Next, kata selanjutnya adalah percuma. Percuma, dalam gratis. bahasa Melayu itu artinya gratis. Kalau dalam bahasa Indonesia, percuma itu adalah sia-sia atau tidak ada gunanya. Percuma dalam bahasa Indonesia itu maknanya sia-sia. Percuma aja kamu. Gitu. Okey, faham. Kata yang keenam itu ada kecemasan. Kalau dalam bahasa Melayu, kecemasan itu artinya darurat. Kalau dalam bahasa Indonesia, arti kecemasan itu adalah kayak kekhawatiran, perasaan cemas. Perasaan cemas gitu. Kalau di sini cuma berbeza situasi macam tu. Darurat. Kalau di Indonesia kecemasan artinya perasaan cemas atau khawatir. Seperti seorang ibu yang menunggu anaknya belum pulang.
kayak cemas menunggu anaknya belum pulang gitu, ada rasa khawatir. Next, kata selanjutnya adalah buntut. Jadi buntut dalam bahasa Melayu itu artinya pantat. Lain kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Indonesia buntut itu artinya ekor, kayak mau beli sup buntut, atau kalau di sini mau beli sup ekor gitu. Ya, mau beli sup ekor sapi, mau beli sup ekor kambing. Jangan sebut buntut ya, jangan sebut mau beli sup buntut. Jangan sebut kata-kata itu di sini. Nanti orang yang jual pasti bakal bingung. Sup buntut. Kok sup buntut? Sup buntut itu apa gitu. Ya. Selanjutnya ada kata wayang. Apa? Dalam bahasa Melayu, wayang itu adalah bioskop atau film. Kalau dalam bahasa Indonesia atau arti dalam bahasa Indonesia, boneka tiruan. Wayang itu adalah boneka tiruan atau boneka yang memeragakan peran lain dalam sebuah drama atau sebuah pertunjukan tradisional. Next, selanjutnya yang ke-9 itu ada pusing. Bahasa Melayu pusing. Kalau di sini itu putar dalam bahasa balik. Melayu pusing itu artinya putar balik ya, atau patah balik. Kalau dalam bahasa Indonesia pusing itu adalah sakit kepala gitu. Aku lagi pusing, aku lagi sakit kepala gitu. Kalau di sini itu pusing. Contohnya gini, jangan lalu sana. Agak jauh juga beda artinya ya guys. Walaupun bunyi sama tetapi arti dia jauh beda guys. Lalunya sebelah sini, jadi kamu harus pusing balik gitu. Kamu harus putar balik gitu. Wow, Next, pengucapan kata sama guys. 10 itu makna adalah beza. air kosong. Ini aku pernah ngalamin Air ya. kosong. Aku pernah mau pesen di kedai itu, mau pesen minum air putih. Ya. Sini panggil air kosong. Apa? Dia nggak tahu, pelayannya itu nggak tahu air putih. Adanya air kosong. Jadi kalau mau beli air putih itu di sini sebutnya air kosong, bukan air putih. Kata selanjutnya itu ada kata jemput. Dalam bahasa Melayu, kata jemput itu adalah mengundang. Lain dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia itu kan jemput artinya dijemput gitu ya. Kalau di Indonesia kan contohnya gini, nanti kita janjian jam 4 ya, aku jemput deh di rumah kamu gitu, aku jemput. Kalau di Melayu itu jemput artinya diundang atau mengundang. Next, kata selanjutnya itu ada kata banci. Bagus. Dalam bahasa Melayu, kata banci itu adalah sensus penduduk. Tapi dalam bahasa Indonesia, banci itu adalah laki-laki yang menyerupai perempuan. What? Banci, laki-laki yang menyerupai perempuan. Banci ya. Wah, baru tahu nih guys. Tapi kalau di sini banci itu adalah sensus penduduk. Jadi artinya beda ya. Next, kata selanjutnya itu ada kata kemarin. Dalam bahasa Melayu, kemarin itu artinya 2 hari yang lalu. Dalam bahasa Indonesia, kemarin itu 1 hari yang lalu. Jadi ini lumayan membingungkan ya buat orang Indonesia yang baru datang ke Malaysia. Kalau di Indonesia itu kemarin itu 1 hari yang lalu, tapi kalau dalam bahasa Melayu kemarin itu 2 hari yang lalu. Kalau mau sebut kemarin di sini itu sebutnya semalam. Semalam kamu habis pergi dari mana? Gitu. Semalam kamu habis pergi dari mana? Itu artinya kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya kemarin kamu habis pergi dari mana gitu. Jadi mau nggak mau itu kita harus membiasakan buat bilang kata semalam daripada kemarin gitu. Kata selanjutnya itu adalah kata kakak. Kalau dalam bahasa Melayu, kakak itu hanya digunakan untuk perempuan. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia, kakak itu bisa digunakan untuk laki-laki juga perempuan. Jadi kalau di Malaysia, jangan panggil laki-laki itu kakak ya, panggilnya abang. Abe. Next, kata selanjutnya adalah gampang. Gampang dalam bahasa Melayu itu artinya anak haram. Tapi dalam bahasa Indonesia, gampang adalah mudah. Jadi jangan sembarangan sebut kata-kata gampang di Malaysia ya. Kalau mau sebut gampang ni kalau dalam makna bahasa Melayu, dia tak pastilah atau anak haram atau apa, tetapi dia membawa satu makna yang negatif lah. Kerana orang menggunakan perkataan gampang ni dalam intonasi nada yang sangat keras guys untuk kita menyatakan perasaan marah pada seseorang. Tetapi berlainan pula dalam bahasa Indonesia, gampang itu bermakna mudah. Tetapi kalau
orang Indonesia ngomong ataupun ungkapkan kata-kata gampang ini kepada orang Malaysia, kebanyakannya orang Malaysia memahami guys. Jadi tak susahlah kalau perkataan gampang itu digunakan di Malaysia. Tambah-tambah jika orang Malaysia itu tahu bahawa orang yang ungkapkan itu adalah orang Indonesia. Mereka faham guys. Mudah itu sebutnya senang, jangan sebut gampang. Kata selanjutnya adalah cadar. Cadar dalam bahasa Melayu itu adalah spray atau kurungan bantal. Kalau dalam bahasa Indonesia, cadar itu artinya penutup muka atau niqab itu. Kalau di sini cadar artinya lain ya. Cadar artinya spray atau sarung bantal. Next, kata selanjutnya adalah pengacara. Pengacara dalam bahasa Melayu itu artinya pembawa acara atau MC ya. Kalau dalam bahasa Indonesia, pengacara itu adalah kuasa hukum atau orang yang membela di pengadilan. Next, yang ke-18 itu adalah kata main. Jadi dalam bahasa Melayu, main itu artinya hal ayat ini perlu dihabiskan. Kalau tidak orang salah faham. Main itu artinya bermain badminton, bermain bola sepak gitu. Jadi kalau di Malaysia jangan sembarangan sebut kata main ya, karena kalau nak sebut perkataan main itu harus penuhkan ayatnya guys. Nanti orang salah anggap, orang ingat main tu yang gitu-gitu tu. Kata main aja nggak dikasih kata-kata imbuhan, itu artinya berbeda, artinya lebih ke hal negatif. Next, yang ke-19 ada kata kacau. Kacau dalam bahasa Melayu itu artinya dikocok, diaduk, atau diratakan. Tapi dalam bahasa Indonesia, kacau itu suasana menjadi kacau. Kayak apa ya? Suasananya jadi kacau. Suasananya menjadi kacau gitu. Jadi lain arti ya. Yang terakhir yang ke-20 guys, itu ada kata getah. Kalau dalam bahasa Melayu, getah itu artinya karet. Tapi dalam bahasa Indonesia, getah itu adalah cairan yang keluar dari tumbuhan atau hewan yang bisa mengeras. Itu namanya getah. Tapi dalam bahasa Melayu, getah itu adalah karet. Kayak misalnya pakai glove getah, itu pakai glove karet, kayak gitu. Nah, itu tadi adalah 20 kata dalam bahasa Melayu yang pengucapannya sama dengan bahasa Indonesia, tapi memiliki arti yang berbeda. Jika teman-teman ada yang tahu atau ada kata yang lain yang belum aku sebutkan, bisa banget tulis di kolom komentar ya. Semoga kalian suka sama videonya. Kalau kalian suka, jangan lupa tekan tombol like-nya. Dan jangan lupa buat dukung channel aku dengan cara like, comment, share, atau subscribe biar aku semakin semangat buat kontennya. Alright, beres. Bye semua. Bye-bye. Assalamualaikum. Nah, itu dia guys, di mana kita telah lihat satu video yang bagi saya cukup positif, cukup beredukasi, dengan judulnya Perbezaan Bahasa Melayu Malaysia versus Indonesia. Hal ini bukanlah satu perbandingan ya guys, tetapi lebih untuk kita mempelajari, memahami lagi sedikit perbezaan makna. Walaupun pengucapan yang sama guys, tetapi membawa makna yang beza, membawa arti yang beza. 20 kata dalam bahasa Melayu yang pengucapannya sama dengan bahasa Indonesia tetapi sangat berbeza maknanya. Nah, jadi dengan video ini guys, kita sama-sama dapat mempelajari bagaimana pengucapan dan makna dalam bahasa Melayu Malaysia dan juga di dalam bahasa Indonesia, untuk kita sama-sama memahami dan gampang juga untuk kita berkomunikasi. Mana tahu kan lepas ni kalau ada orang-orang Indonesia yang belum pernah datang lagi ke Malaysia dan pengen datang ke Malaysia selepas ini, anda boleh belajar dikit-dikit guys, beza pengucapan dalam bahasa Melayu di Malaysia untuk melancarkan komunikasi anda di sini. Contohnya seperti jika anda pergi ke restoran ingin memesan ataupun ingin order air putih, kalau di Indonesia dipanggil air putih, kalau di Malaysia dipanggil air kosong. Kalau pusing pula itu bermakna patah balik. Kalau di Indonesia kata pusing itu bermakna sakit kepala. Ada bedanya guys. Tapi guys, jika kata gampang, bila pengucapan itu datang daripada orang Indonesia,
Ya, orang di Malaysia sangat memahami guys, kerana mereka faham itu bukanlah satu kata-kata yang negatif dan itu bermaksud mudah. Itu orang Malaysia sangat memahami kalau ianya pengucapan datang daripada orang Indonesia. Jadi guys, kita fikir yang positif-positif aja guys. Walaupun ada sedikit aja bedanya guys, jika kita memahami, kita menghormati, ya semuanya baik-baik aja guys. Biasa-biasa aja. So guys, saya rasa itu saja daripada saya kali ini. Jika ada salah dan silap daripada tutur kata saya mohon maaf. Jika anda suka dengan reaction ini, jangan lupa guys untuk anda subscribe, like, komen dan share. Dan jika anda mempunyai pandangan ataupun saranan, nanti anda boleh turunkan di ruangan kolom komentar di bawah nanti guys. Baik guys, saya rasa itu saja daripada saya kali ini. Moga kita bertemu di next video yang akan datang. Apa-apa pun guys, kita ibarat seikat seperti sirih, serumpun seperti serai. Senyum selalu. Bye bye. Assalamualaikum.